Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Yusiana, calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusiana SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK PGRI Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan, seperti misalnya semboyan ing ngarsa Sungtulodo, ing madya Mangunkarsa, tutwuri handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini. Nah, sekarang pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, hal yang saya percaya terhadap murid saya yaitu mereka tidak akan mengerti atau paham terhadap materi yang diberikan oleh guru jika tidak diberikan penjelasan langsung oleh guru. Sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada guru bukan peserta didik. Karena metode ceramah adalah metode yang membuat murid cepat memahami materi. Kemudian hal yang saya yakini sebelumnya yaitu pertama, peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Kemudian, kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Yang ketiga, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Dan yang terakhir, pemberian sanksi hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya akan merubah metode ceramah itu karena tidak tepat untuk digunakan di dalam kelas karena setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menyesuaikan bakat dan minat murid itu lebih tepat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, selama ini saya menganggap murid yang nilainya tidak melampaui KKM atau kriteria ketuntasan minimum adalah murid yang bodoh. Hal ini tentu saja tidak sesuai karena pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan bakatnya. Selain itu, yang ketiga, pembelajaran di dalam kelas kurang menyenangkan karena kodrat anak adalah bermain. Kemudian, yang keempat, dengan memberikan sanksi bagi murid yang bersalah adalah hal yang kurang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pada murid. Namun, selaku pendidik, kita harus melakukan pendekatan dan bimbingan kepada murid untuk mencari solusi permasalahan secara bersama. Kemudian, pertanyaan refleksi yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kemudian yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, saya berharap
saya bisa memaknai dan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.